salam kenal Wirasob. Nah, kali ini kita akan membahas produk mesin mixer, tentunya dari Wiratek bersama saya Rahel. Dan saya Henry. Dalam segmen review mesin kali ini. Nah, kalau gitu langsung aja kita mau tanya nih Pak. Iya. Untuk tipe-tipe mesin ini tuh ada berapa? Ada apa aja? Iya, kebetulan di Wiratek sendiri kita menyediakan ada dua tipe. Yang pertama itu ada yang HMX tipe 15. Yang kedua kebetulan ada di depan kita, ini HMX 25. 25. Nah, yang saya jelaskan tadi di yang 15 itu kurang lebih adonannya itu total sekitar 15 kiloan. Oh, 15 kilo. Jadi masuk tepung keringnya itu kurang lebih sekitar 8 sampai 10 kilo. Dengan ada campuran air, telur segala macam kurang lebih sekitar hampir 15 kiloan untuk yang tipe HMX di 15. Nah, untuk yang ini 25 HMX 25 ini kurang lebih total tepung kering kurang lebih sekitar 18 kiloan. Jadi dengan air, dengan campuran telur segala macam, totalnya hampir sekitar 25 kiloan. Oh, jadi totalnya itu sekitar 25? Total adonan, iya. Oke. Nah Pak, kalau misalnya untuk materialnya dari mesin mixer ini, apa aja? Ya, nah yang sudah-sudah yang saya pernah saya sebutkan, kalau untuk makanan-makanan rata-rata di Wiratek sendiri, kita menggunakan bahan stainless yang khusus untuk makanan. Salah satunya itu kadarnya adalah di stainless 304 sampai 316. Itu kadar stainless yang untuk makanan itu food grade. Oke. Nah, kalau misalnya ini kan tadi ada dua tipe tuh, Pak. Yeah. Ada 15 dan 25 ya berarti. Yeah. Nah, kalau misalnya untuk daya listriknya itu sama atau beda? Beda. Karena kalau yang tipe 15 itu daya listriknya kurang lebih sekitar di 1.500 dan yang ini itu di 2.500. Oh, jadi cukup jauh ya? Cukup jauh. Karena apa? Perbedaan itu karena perbedaan kapasitas, perbedaan beban pada saat untuk memixer itu butuh daya lebih. Oke. Nah, kalau misalnya untuk mixer ini bisa digunakan untuk adonan apa aja nih, Pak? Iya. Jadi sebenarnya banyak konsumen yang Wiratek sendiri sebenarnya banyak digunakan untuk apa saja. Rata-rata mungkin konsumen saya juga itu mereka untuk mengaduk bumbu di pembuatan tahu bulat. Jadi pada saat untuk awal untuk proses penggilingannya, untuk pencampuran bumbunya, ada juga untuk membuat campuran dari pelet ikan. Jadi sebenarnya hanya untuk bukan makanan manusia saja. Itu bisa untuk pencampuran bumbu, terus bikin adonan mie, terus adonan roti, ada juga yang roti-roti manis. Tapi mungkin kalau untuk roti mungkin agak lebih sedikit lama karena untuk putarannya mungkin agak lebih sedikit lambat. Tetapi dengan kapasitas yang lebih banyak konsumen untuk membuat itu lebih efisien sebenarnya. Oke. Jadi sebenarnya juga lebih membantu dan efisien juga ya. Benar. Nah, kalau misalnya untuk cara settingannya ini gimana nih, Pak? Ini memang sangat mudah, jadi siapapun bisa menggunakan. Ini di sini cuma ada dua tombol dan satu lagi adalah tombol stop. Jadi yang ini untuk emergency atau tombol stop. Nah, kita tinggal putar ke kanan atau ke kiri. Jadi pada saat kita untuk pengoperasian, kita cukup satu saja tekan dulu, kurang lebih sekitar 5 menitan. Nanti yang kedua, kita stop dulu, baru kita pindah ke yang putaran ke kanan. Jadi memang harus bolak-balik. Tapi untuk apa? Untuk mixernya. Tetapi bila mana cuma hanya untuk satu putaran saja, itu bisa. Sebenarnya satu putaran bisa, tapi lebih baik dua putaran gitu ya? Oke Wirasob, sekarang kita mau langsung mulai bikin adonan. Nah Pak, sekarang kita mau bikin adonan apa nih? Oke. Yang pertama saya akan membuat adonan mie. Biasa untuk mie ayam seperti itu. Nanti yang kedua saya lanjutkan akan membuat adonan roti. Oke. Berarti langsung aja deh. Oke, sip. Saya akan mulai. Oke, yang pertama saya akan memasukkan untuk tepungnya. Nah, ini sebenarnya kapasitasnya kalau untuk kering kurang lebih sekitar 18 kiloan. Nah, kebetulan ini saya akan membuat paling minimal saja ya. Ini saya bikin di 5 kilo tepung. Nah, kebetulan saya tidak ada campuran dengan telur karena kalau untuk adonan mie kalau menggunakan telur mungkin agak lebih cepat basi. Oke, langsung saya akan mulai. Nah, ini bisa kita tutup langsung
Tapi kalau dengan kondisi minimal untuk pemakaian tidak perlu itu, tidak apa-apa. Jadi yang pertama kita masukin terigunya dulu, kemudian baru airnya ya Pak ya? Oke. Jadi kalau untuk adonan mie itu tidak perlu kalis, dia hanya untuk untuk tercampur saja. Oke, sekarang saya akan putar balik. Nah, ini fungsinya untuk putar balik adalah agar adonan itu tercampur dengan baik dan rata. Oke. Oke, untuk adonan mie ini sudah cukup. Nah, pada saat mesin berjalan, ini kita masih bisa untuk menuangkan seperti ini contohnya. Nah, untuk mie itu tidak perlu kalis. Nanti ada penambahan untuk pengoperasiannya itu seperti ini. Oke, ini sudah cukup. Nah, ini kalau kita mau keluarin, kita tinggal keluarkan seperti ini. Nah, kalau untuk mie itu kita tinggal menyiapkan pipihan-pipihan adonan. Setelah itu baru kita tinggal giling di mesin mie. Contoh seperti ini. Oke, selanjutnya saya akan membuat adonan roti. Oke, saya akan membuat adonan roti. Ini yang akan saya tambahkan adalah ragi. Oke, nanti setelah sudah agak lebih tercampur, nanti terakhir saya akan memasukkan yang namanya margarin, ataupun kita bisa menambahkan yang namanya minyak sayur. Oke, ini sudah jadi untuk adonan rotinya. Saya akan keluarkan. Oke. Oke, nah ini sudah jadi untuk adonan rotinya. Jadi untuk mie, roti, dan pencampuran bumbu yang lainnya itu oke, semua bisa. Nah, Wirasop, sekarang adonan rotinya udah jadi nih. Nah, ini udah kalis ya, Pak? Iya. Nah, ini kira-kira kalau misalnya untuk adonan si mie tadi dan roti yang ini butuh berapa lama tuh, Pak, dengan mesin ini? Kalau tadi kebetulan saya masukkan untuk adonan mie itu kurang lebih di 5 kilo. 5 kilo kurang lebih sekitar 5 menit itu sudah jadi, karena dia tidak perlu kalis di dalam mesin mixer ini. Itu sudah tercampur, baru kita pipihkan sedikit demi sedikit untuk dimasukkan kembali untuk ke mesin pemipih atau mesin cetaknya. Oke. Terus yang ini untuk adonan roti mungkin agak lebih sedikit lama karena dia butuh hingga kalis. Nah, kurang lebih sekitar hampir 15 menitan. 15 menit. Tapi makanya biasa untuk produksi yang agak lebih besar, rata-rata mereka menggunakan mesin ini di luar sana banyak karena mereka butuh speknya itu yang lebih banyak. Jadi ini bisa menampung sampai banyak. Ya, kebetulan yang ini yang tipe 25 ini kurang lebih di 18 kilo tepung kering dengan sama air ataupun telur segala macam, total hampir sekitar 25 kiloan. 25 kilo ya. Nah Pak, berarti langsung aja nih, pasti pada banyak yang kepo sama harganya juga nih. Harganya berapa nih untuk yang tipe ini? Ya, kalau untuk yang tipe ini kurang lebih di 9 jutaan. Dan yang di bawah ini yang tadi saya sebutkan 15. Di tipe 15, HME 15 itu di sekitar 6 jutaan. Wah, 6 jutaan ya, cukup terjangkau ya. Terjangkau sekali. Oke, nah kalau misalnya setelah beli after sales-nya gimana nih? Ya, semua di Wiratek itu komplit semua. Ada di sini juga. Apapun ada di sini ya? Ada. Kalau garansi dapat, Pak? Iya,
Dapat garansi. Pasti dapat ya? Ya, kalau untuk spare part juga kita ready semua. Ready semua. Ya. Nah, untuk Wirasoft jangan khawatir, garansi pasti dapat, spare part juga pasti ready. Ya. Semuanya ada di sini. Oke Wirasoft, sekian dulu review video produk mixer kali ini. Tentunya saya Rahel. Dan saya Chef Henry. Semoga apa yang telah kita jelaskan kepada Anda bisa menjadi informasi dalam mencari mesin mixer seperti ini yang bisa digunakan untuk roti ataupun mie. Dan tentunya juga jangan lupa untuk kunjungi website kami di wiratech.co.id dan jangan lupa juga untuk like, subscribe channel kita. Terima kasih, sampai jumpa!